Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dendye. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kaji kita kali ini yaitu ternyata yang kita sembah selama ini adalah syaitan. Harus sedap ya. Jangan sampai kalimat tadi itu terbukti kepada anda kalian semua. Jadi ternyata selama ini kita itu menyembah syaitan, bukannya Allah Ta'ala. Nah, mungkin dari penjelasan saya nanti jadi tahu apakah yang kita sembah ini adalah Allah Ta'ala atau malah syaitan yang kita sembah. Nah, ada suatu ayat yang mengatakan bahwasanya bersertalah dengan Allah. Jika tidak bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Ini kunci. Nah, jadi besertalah dengan Allah. Kalau tidak atau kalau belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Ini mereka. Nah, kita itu hidup di alam dunia. Alam dunia adalah alam atau dimensi yang dibatasi dengan panca indera dan juga dibatasi dengan ruang dan waktu. Ini kita di alam dunia, alam fisika. Sedangkan Allah, dia mengatakan dirinya ada di ujung akhirat, langit tertinggi, Malik Yaumiddin atau Ars. Yang ini dimensinya adalah maha metafisika, karena dia ada di ujung akhirat tertinggi. Artinya dia di ujung maha metafisika. Yang dia juga mengatakan dirinya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Nah, dia adalah mutlak, itu Allah, maha rahasia, maha tak terbatas, dan juga dia laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia itu mutlak. Nah, sampai kapanpun manusia yang hidup di alam dunia yang dipenuhi dengan segala keterbatasan, atau dalam hal ini adalah relativitas atau manusia yang relatif, tidak akan pernah bisa berhampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Karena relatif menuju mutlak itu tidak akan pernah terjadi. Relatif akan selalu bertolak belakang dengan yang mutlak. Artinya tidak mungkin ada kesempatan peluang sedikit pun untuk bisa berhampir dengan Allah Ta'ala yang maha mutlak. Jadi kalimat beserta dengan Allah itu tidak bisa berlaku secara langsung atau kita langsung menyembah Allah Ta'ala, itu tidak mungkin. Nah, kemudian kalimat yang kedua, beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah Ta'ala. Nah, ini ternyata dalam kita beribadah atau belajar mengenai Allah Ta'ala
Jalannya melalui jalan yang kedua ini, yaitu beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah Ta'ala? Kita mesti melakukan atau melaksanakan perintahnya. Yang pertama, yang di Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqu wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian setelah bertemu dengan wasilah, berjuanglah dengan penuh kesungguhan dan penuh pengorbanan agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, artinya untuk bisa mendekatkan diri ke Allah Ta'ala mesti melalui wasilah terlebih dahulu. Sedangkan untuk bisa menemukan wasilah itu mesti menemukan sang pembawa wasilah yang ini sudah berwujud dalam manusia. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa wasilah itu tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya ada pada manusia kekasihnya yang di dunia. Jadi wasilah itu ada di baliknya seorang manusia yang dikehendaki Allah Ta'ala. Cara menemukan wasilah itu berarti dengan cara menemukan sang pembawa wasilah. Karena di balik sang pembawa wasilah inilah ada tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujung satunya ada pada manusianya. Nah, manusia inilah yang akan menghantarkan kita dalam beribadah, bermunajat atau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin kita manusia bisa beribadah langsung kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan manualnya. Jalannya hanya satu, yaitu melalui wasilah. Dan wasilah itu ada pada manusia pembawanya. Nah, manusia pembawanya inilah yang dahulu arti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, dan sekarang ada. Jangan dikira sekarang itu tidak ada seorang rasul, karena rasul itu bukan manusia. Rasul itu utusan Allah. Jika Allah itu maha mutlak, maka utusannya atau rasul itu adalah mutlak juga. Jika Allah itu maha nur, maka yang turun dari versi Allah Ta'ala atau utusannya adalah nur juga. Nah, jadi Rasulullah itu bukan manusia. Jangan ente kira Rasulullah telah meninggal atau wafat. Manusianya boleh wafat, tapi Rasulullah atau nurnya itu tidak pernah meninggal atau wafat. Nur inilah yang disebut dengan nurun ala nur yatilahu linurihi mayasa. Allah selalu menghampiri alamnya manusia, selalu memakai nurnya, dan nur ini ada pada manusia yang dikehendakinya, yaitu utusannya atau sang pembawa wasilah. Nah, jelas ya. Jadi silakan kita semua yang melihat atau yang mendengarkan sama saya introspeksi diri. Apakah saya sudah melewati seorang pembawa wasilah atau melalui wasilah, atau saya langsung menyembah Allah Ta'ala tanpa melalui wasilah, bisa sendiri ya. Kalau dari di zaman ini ada orang yang bisa beribadah dengan kepada Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka sampean sama saja telah mengingkari semua rasul. Buat apa rasul kalau sampai sendiri bisa beribadah kepada Allah Ta'ala sendiri? Ini. Jadi jelas ya, jika kita tidak beserta dengan Allah Ta'ala, pasti beserta syaitan. Jika kita tidak dalam bimbingan guru, yaitu guru ruhani sang pembawa wasilah, maka kita dalam bimbingan syaitan. Demikian ya, cari sang pembawa wasilah di zaman kita sendiri, bukan di zaman yang telah berlalu.
Karena di zaman yang lalu itu telah terlewat. Dulu ketika Nabi Musa telah berlindung, maka umatnya kemudian menemukan sebuah wasilah Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa berlindung, kemudian umatnya mencari wasilah yang ada bagi Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad beliau telah berlindung wafat, maka umatnya mencari wasilah itu, dibaliknya ada ulama warasatul anbiya, atau yang disebut dengan ulil amri minkum. Nah, yang sebutan di zaman ini itu sudah bukan rasul atau nabi. Sebutan rasul itu kepada Nabi Muhammad yang dulu. Di zaman ini sebutan rasul itu dengan sebutan walia musida. Dia adalah nurun ala nur, yahdilahu liman yasha. Dia adalah guru rohani, guru yang turun dari Allah Ta'ala. Dia bukan manusia, tapi menempati di alam dunia ini seorang manusia yang disebut al-ulama warasatul anbiya atau ul amri minkum. Jadi untuk bisa beribadah menuju Allah Ta'ala atau mengenal akan Allah Ta'ala, mesti melalui jalan wasilah terlebih dahulu. Atiullah wa atiur rasul wa atiu wa ul amri minkum. Jadi bertakwalah kepada Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Rasulnya, kemudian bertakwalah kepada al-ulama yang mewarisi estafet nur daripada kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Jadi demikian ya, cari wasilah bagi yang benar-benar ingin sebagai orang yang beribadah kepada Tuhannya, siapa saja. Wasilah itu nur ala nur, yang dia adalah unsur mutlak. Jika itu maha mutlak, maka kita manusia dalam dunia, dalam beribadah atau mengenal Allah Ta'ala, mesti mengenalkan unsur mutlak. Karena tanpa bersifat unsur mutlak, kita tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah yang maha mutlak. Itu rumus, jadi nggak bisa ditolak. Karena sampai kapanpun relatif akan selalu bertolak belakang atau kontradiksi dengan mutlak. Satu-satunya jalan agar bisa berhampir dengan Allah yang maha mutlak, mesti menggandeng dengan unsur mutlak yang ada di baliknya al-ulama warasatul anbiya atau guru rohani walia mursida. Demikian ya, untuk semua umat manusia di dunia wajib mencari seorang pembawa wasilah. Orang Islam cari yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya atau mursid. Orang Nasrani wajib mencari orang yang disebut dengan sang juru selamat. Kemudian yang lainnya ada Atman, ada Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Semua mesti mencari di zaman kita sendiri, bukan di zaman yang masa lalu. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Salam kerukunan antar umat beragama, salam pembaharuan. Kita upayakan Indonesia sebagai Merkuri dunia. Ini adalah visi misi Kementerian Agama, mempersatukan semua umat manusia. Salam kedamaian, salam kebajikan, salam kebangkitan agama tauhid. Ini adalah praktek tentang tarekat Naqsabandiyah Khalidiya Nusantara. Billahi anta maksudi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.